Baik, untuk yang pertama adalah jaringan tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan adalah organisme eukariotik multiseluler yang artinya tumbuhan terdiri dari banyak sel dengan inti sejati, sehingga kumpulan sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan ukuran yang sama akan membentuk suatu jaringan. Jadi, jaringan sendiri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, bekerja sama untuk menjalankan peran tertentu. Dalam tumbuhan, jaringan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem sendiri yaitu jaringan embrionik yang masih aktif membelah, sedangkan jaringan permanen atau jaringan dewasa selnya tidak lagi membelah tapi sudah berdiferensiasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dari jaringan permanen inilah nantinya akan terbagi menjadi jaringan-jaringan khusus seperti jaringan gabus, epidermis, parenkim, sklerenkim, kolenkim, xilem maupun floem. Kemudian dilanjutkan dengan jaringan meristem. Jaringan meristem sendiri merupakan jaringan muda yang masih aktif dalam membelah sehingga disebut dengan pabrik sel pada tumbuhan. Ciri-ciri jaringan meristem sendiri yaitu yang pertama, selnya kecil dan berdinding tipis. Hal ini dimaksudkan karena sel baru hasil pembelahan. Dinding selnya belum sempat menebal oleh selulosa atau lignin. Kemudian nukleusnya besar. Dimaksudkan aktivitas pembelahan membutuhkan kontrol genetik tinggi sehingga inti tampak dominan. Kemudian vakuolanya kecil dan banyak. Yang dimaksudkan sel muda belum mengisi cadangan makanan atau air, sehingga jadi vakuolanya belum berkembang. Kemudian tidak ada ruang antar sel, yang dimaksudkan karena pembelahan berlangsung rapat agar efisien dalam menambah jumlah sel. Kemudian sitoplasmanya padat, karena penuh enzim dan organel yang aktif metabolisme untuk pembelahan. Kemudian sifat totipotensinya yang tinggi. Maksudnya adalah kemampuan sel membentuk individu baru yang sama dengan induknya sangat tinggi. Dikarenakan jaringan meristem yaitu jaringan muda yang masih aktif membelah. Kemudian jaringan meristem ini dapat dibedakan menjadi asalnya dan berdasarkan letaknya. Apabila dibedakan berdasarkan asalnya, jaringan meristem sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama adalah promeristem, yaitu jaringan yang sudah ada sejak tahap embrio. Sel-sel promeristem ini masih sangat mudah, ukurannya kecil, berdinding tipis dengan inti yang besar. Mereka dapat kita anggap sebagai sel punca pada tumbuhan, karena dari merekalah seluruh jaringan lain nantinya akan berkembang. Kemudian dari promeristem inilah akan muncul meristem primer, yaitu jaringan yang terletak di ujung akar dan ujung batang. Meristem primer bertugas menambah panjang organ sehingga tumbuhan dapat menjangkau cahaya ke atas dan air ke bawah. Kemudian selanjutnya ada beberapa tumbuhan terutama yang berkayu, sebagian selnya tidak berhenti pada pertumbuhan pemanjang saja tetapi membentuk meristem sekunder. Meristem sekunder ini seperti kambium vaskular atau kambium gabus akan menambah ketebalan batang dan akar, sehingga tumbuhan bisa tumbuh besar, kuat, dan berumur panjang. Kemudian, apabila dibedakan berdasarkan letaknya, jaringan meristem juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, terdapat di ujung batang dan akar terdapat meristem apikal yang menjadi pusat pertumbuhan primer. Dialah yang membuat batang bertambah tinggi dan akar bertambah panjang, yang menembus tanah lebih dalam. Sel-sel di daerah ini sangat aktif membelah, dan pada akar biasanya dilindungi oleh tutung akar agar tidak rusak saat menembus tanah. Kemudian, lalu ada meristem lateral yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Meristem ini bekerja ke arah samping, membelah keluar dan ke dalam, sehingga batang atau akar akan bertambah tebal. Aktivitas kambium yang merupakan meristem lateral inilah yang menghasilkan lingkaran tahun pada batang pohon. Bukti pertumbuhan sekunder yang terjadi setiap musim. Kemudian yang terakhir adalah meristem interkalar, yaitu meristem yang terletak di antara jaringan dewasa, khususnya di pangkal ruas batang.
Meristem ini sangat khas pada tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, ataupun rumput. Karena posisinya di tengah, meristem interkalar membuat tumbuhan mampu memanjangkan batangnya dengan cepat, bahkan setelah bagian atasnya terpotong. Jadi ketika rumput terpotong, itu akan bisa langsung memanjang lagi. Hal ini dikarenakan meristem interkalarnya masih aktif. Kemudian dilanjutkan pada materi zona pertumbuhan. Pada zona pertumbuhan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah zona meristematik. Pada zona ini berada tepat di belakang tutung akar atau root cap. Di sini terdapat meristem apikal, yaitu kumpulan sel yang masih aktif. Kemudian sel ini pada zona ini berukuran kecil, dinding selnya tipis, nukleus besar, vakuola kecil, dan sitoplasmanya padat. Mengapa demikian? Dikarenakan mereka benar-benar fokus pada pembelahan, bukan pada fungsi lain. Mereka adalah bank sel yang menghasilkan sel baru untuk memperpanjang akar. Jadi kalau kita ibaratkan zona meristem ini adalah pabrik yang tidak henti-hentinya memproduksi bahan mentah berupa sel baru. Kemudian pada zona selanjutnya yaitu zona pemanjangan atau elongasi. Zona ini terletak setelah zona meristematik. Disinilah sel yang baru dihasilkan mulai membesar. Kemudian terutama pada vakuola mereka yang akan berkembang pesat. Mekanismenya sederhana, yakni dinding sel yang dilonggarkan oleh hormon auksin membuat air masuk ke vakuola melalui osmosis sehingga selnya cepat memanjang. Kemudian, hal inilah yang membuat akar bisa menembus tanah lebih dalam dan batang menjulang lebih tinggi. Jadi, zona elongasi ini adalah tahap di mana bahan mentah dari zona meristematik mulai diproses menjadi sel dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian, zona yang terakhir adalah zona diferensiasi atau spesialisasi. Pada zona ini, sel-sel yang sudah memanjang mulai berubah bentuk dan fungsi sesuai perannya masing-masing. Sebagian sel menjadi epidermis, ada yang membentuk rambut akar untuk memperluas penyerapan air dan mineral. Sel lain akan berdiferensiasi menjadi xilem dan floem yang akan mengangkut air maupun hasil fotosintesis. Ada juga yang menjadi korteks untuk menyimpan cadangan makanan. Mengapa diferensiasi ini sangat penting bagi tumbuhan? Hal ini dikarenakan tumbuhan tidak cukup hanya memperbanyak sel dan memperbesar ukurannya. Ia memerlukan sel-sel yang khusus yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan organ. Zona diferensiasi inilah yang membentuk jaringan permanen yang nantinya mendukung fungsi akar secara utuh. Kemudian dilanjutkan pada materi tahap perkembangan terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah pada tahap perkembangan jaringan kita melihat bagaimana sel-sel muda yang seragam di dalam promeristem. Kemudian mulai menempuh jalur spesialisasi masing-masing. Promeristem dapat dianggap sebagai sumber utama atau bank sel yang sudah ada sejak fase embrio. Sel-selnya kecil, berdinding tipis dengan inti yang besar karena seluruh energinya diarahkan untuk aktivitas pembelahan. Dari promeristem inilah muncul beberapa garis perkembangan yang berbeda. Selanjutnya, setelah tahap promeristem akan dilanjutkan, lapisan paling luar dari promeristem akan membentuk protoderm. Karena posisinya berada di bagian terluar, sel-sel protoderm dirancang menjadi pelindung pertama. Sel-selnya rapat, pipih, berdinding tipis, dan kelak akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Dari epidermis inilah kemudian muncul modifikasi penting seperti stomata, trikoma, hingga kutikula yang semuanya berfungsi melindungi tumbuhan dari kehilangan air maupun gangguan lingkungan luar. Inilah bentuk adaptasi awal tumbuhan darat yang membutuhkan lapisan perlindungan permanen. Kemudian dilanjutkan di bagian tengah promeristem akan berkembang menjadi prokambium yang menjadi cikal bakal jaringan pengangkut. Sel-sel prokambium cenderung memanjang dan tersusun rapat karena nantinya akan berubah menjadi saluran transportasi seperti xilem dan floem primer. Kemudian bahkan sebagian prokambium akan tetap mempertahankan sifat meristematiknya sebagai kambium.
yang akan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder pada tumbuhan berkayu. Kehadiran prokambium ini penting karena sejak awal tumbuhan sudah membutuhkan sistem distribusi air, mineral, dan hasil fotosintesis agar setiap bagian organ tumbuhan dapat bertahan hidup. Kemudian, sisa bagian promeristem yang tidak menjadi protoderm maupun prokambium akan terbentuk meristem dasar. Sel-sel meristem dasar lebih besar, berdinding tipis, banyak ruang antar sel, dan sifatnya fleksibel. Dari sinilah muncul jaringan yang paling beragam, mulai dari parenkim yang berfungsi untuk fotosintesis, penyimpanan, hingga pertukaran gas. Ada kolenkim yang memberikan dukungan lentur pada batang muda, ada sklerenkim yang memberi kekuatan kaku dengan dinding sekunder tebal, serta jaringan pengisi seperti korteks maupun empulur. Karena kemampuannya menghasilkan banyak jenis jaringan tersebut, meristem dasar sering juga disebut dengan jaringan serbaguna. Selanjutnya, dilanjutkan pada materi teori pertumbuhan apeks. Pada pucuk batang maupun akar, terdapat jaringan meristem apikal yang menjadi pusat pertumbuhan primer. Para ahli sejak lama mencoba menjelaskan bagaimana sel-sel di ujung pucuk ini diatur sehingga bisa membentuk jaringan yang berbeda-beda. Terdapat dua teori yang sering kita kenal, yaitu dengan teori histogen dan teori tunica corpus. Untuk teori histogen adalah teori yang dikemukakan oleh Einstein pada tahun 1868 yang menjelaskan bahwa pucuk dapat dibagi menjadi 3 lapisan atau pabrik jaringan. Lapisan terluar disebut dengan dermatogen yang akan membentuk epidermis, kemudian di bawahnya ada periblem yang menghasilkan jaringan dasar seperti korteks. Selanjutnya bagian paling dalam disebut dengan plerom yang akan membentuk silinder pusat termasuk jaringan pengangkut. Teori ini berfokus pada asal mula jaringan berdasarkan letak lapisannya. Kemudian, teori yang kedua adalah teori yang dikemukakan oleh Smith pada 1924 yang mengajukan teori tunica corpus. Menurut teori ini, perbedaan pucuk bukan hanya pada lapisan, tetapi pada cara-cara sel membelah. Lapisan luar disebut dengan tunika yang membelah tegak lurus permukaan sehingga menambah luas permukaan pucuk dan membentuk epidermis serta sebagian korteks. Sedangkan bagian dalam disebut dengan korpus yang membelah ke berbagai arah sehingga menambah volume dan membentuk jaringan dalam seperti silinder pusat dan empulur. Jadi meskipun kedua teori ini berbeda penjelasannya, keduanya sama-sama menggambarkan bahwa arah dan posisi pembelahan sel di ujung pucuklah yang menentukan terbentuknya jaringan tubuh tumbuhan. Kemudian dilanjutkan pada materi kambium, yakni kambium sendiri adalah jaringan meristem sekunder yang terbentuk dari bagian prokambium yang tidak berdiferensiasi menjadi berkas pengangkut dan tetap mempertahankan sifat meristematiknya. Maksudnya di sini adalah sebagian kecil sel prokambium yang tetap bertahan. Ada sebagian kecil dari sel prokambium yang tetap bertahan dalam keadaan muda atau meristematik yang sehingga masih bisa terus membelah dan belum mengambil fungsi tertentu. Fungsinya dari kambium sendiri yaitu untuk menambah diameter batang atau akar melalui pertumbuhan sekunder. Untuk ciri-ciri untuk sel kambium, untuk sel prokambium, pada kambium terdapat dua sel. Yang pertama adalah sel fusiform yang berbentuk memanjang dengan ujung runcing yang akan berkembang menjadi elemen xilem dan floem primer. Kemudian yang kedua adalah sel jari-jari empulur yang berbentuk kecil dan membulat yang berperan dalam transport radial, yaitu menyalurkan air dan cadangan makanan dari dalam keluar batang. Aktivitas kambium inilah yang menyebabkan batang pohon semakin tebal dari tahun ke tahun, bahkan membentuk lingkaran tahun yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan umur suatu pohon. Kemudian dilanjutkan pada materi jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau permanen merupakan jaringan yang sudah berhenti membelah karena sel-selnya sudah berdiferensiasi maupun terspesialisasi.
Artinya, sel-sel ini awalnya berasal dari pembelahan meristem, tetapi kemudian mengalami perubahan bentuk dan fungsi sehingga siap bekerja untuk mendukung kehidupan tumbuhan. Fungsi utama dari jaringan dewasa yaitu seperti fotosintesis, penyimpanan, transportasi, maupun perlindungan. Untuk ciri-ciri dari jaringan dewasa, yang pertama adalah sel-sel jaringan permanen tidak lagi aktif membelah karena sudah memasuki tahap dewasa. Kemudian yang kedua, ukurannya cukup besar, lebih besar dari sel muda meristematik. Yang ketiga, memiliki vakuola yang besar yang berfungsi dalam penyimpanan air, cadangan makanan, maupun suatu pigmen. Yang keempat, terdapat sel yang mati namun tetap berfungsi, yaitu terdapat pada xilem bernama trakea yang mematikan diri sendiri melalui proses lisis untuk dijadikan sebagai pipa transport yang memungkinkan air maupun mineral bergerak secara bebas dari akar ke batang atau dari akar menuju daun tanpa hambatan protoplasma. Kemudian yang kelima, dinding selnya sudah mengalami pembelahan. Yang kelima adalah dinding selnya sudah mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya, parenkim berdinding tipis untuk fleksibilitas, kemudian sklerenkim berdinding yang sangat tebal itu untuk kekuatan. Selain itu, sel-sel ini telah terspesialisasi, artinya selnya telah memiliki peran yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang mengangkut air, ada yang menyimpan cadangan makanan, ada juga yang melindungi. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan permanen biasanya memiliki ruang antar sel yang penting untuk pertukaran gas. Berdasarkan jenisnya, jaringan permanen ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Untuk jaringan sederhana sendiri, yaitu jaringan yang hanya terdiri dari satu tipe sel saja. Contohnya, jaringan pelindung atau epidermis dan jaringan penyokong yaitu sklerenkim maupun kolenkim. Kemudian jaringan kompleks yaitu jaringan yang tersusun lebih dari satu jenis sel yang bekerja sama. Contohnya, jaringan pengangkut xilem dan floem serta jaringan gabus. Untuk selanjutnya yaitu materi epidermis. Epidermis sendiri adalah jaringan pelindung paling luar yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Ia terbentuk dari protoderm dengan fungsinya yaitu melindungi jaringan di bawahnya dari kehilangan air, serangan organisme, maupun faktor lingkungan lain. Epidermis sendiri menghasilkan beberapa senyawa pelindung seperti kutin. Kutin ini membentuk kutikula yang kedap air sebagai lapisan perlindungan tambahan dan dapat membantu tumbuhan menghemat air dengan menekan penguapan. Kemudian ada lilin yang menambah lapisan mengkilap, makin mengurangi transpirasi dan mencegah daun terlalu lama basah. Kemudian garam yaitu membantu osmoregulasi yaitu keseimbangan air dan garam dan bisa menghalangi herbivora. Kemudian ada lignin yang memperkuat dinding sel, membuatnya tahan tekanan dan serangan patogen. Kemudian ada getah, yakni yang mengandung senyawa pahit atau toksik untuk melindungi dari herbivora dan mikroba. Kemudian, ciri dari jaringan epidermis sendiri diantaranya 1. Sel-selnya terdiri dari satu lapis sel tunggal. 2. Sel-selnya hidup dan tersusun rapat sehingga tidak ada celah terbuka. Yang ketiga, bentuknya bervariasi tergantung organ tetapi selalu berfungsi sebagai pelindung. Yang keempat, sebagian besar sel epidermis tidak mengandung klorofil sehingga tidak berperan dalam fotosintesis, kecuali pada stomata dan tanaman tertentu. Kemudian yang kelima, ada dinding sel epidermis yang umumnya tipis, tetapi bisa mengalami penebalan di beberapa bagian untuk memperkuat suatu struktur. Kemudian yang terakhir adalah epidermis juga bisa mengalami modifikasi menjadi berbagai struktur penting. Seperti contohnya stomata untuk pertukaran gas,
trikoma untuk perlindungan mekanisme atau sekresi, yang ketiga sel kipas untuk menjaga keseimbangan air pada daun rumput, yang terakhir ada sel silika atau sel gabus pada beberapa tumbuhan. Kemudian dilanjutkan untuk materi jaringan parenkim, yaitu jaringan dasar karena keberadaannya hampir di seluruh tubuh tumbuhan. Ia adalah jaringan paling fleksibel dengan fungsi yang beragam. Yang pertama, untuk ciri-ciri jaringan parenkim sendiri ada beberapa, yaitu diantaranya sel parenkim biasanya hidup, berukuran besar, berdinding tipis untuk memudahkan pertukaran zat. Yang kedua, ada bentuknya poliedral atau memiliki 14 sisi sehingga dapat mengisi ruang dengan efisien. Selain itu, ada yang berbentuk bulat seperti bintang, memanjang ataupun berlipat. Selanjutnya ada vakuolanya yang besar untuk mendukung fungsi penyimpanan. Selanjutnya ada bersifat meristematik yang memungkinkan tumbuhan melakukan regenerasi atau penyembuhan luka. Misalnya, ketika batang atau akar terluka, sel-sel parenkim di sekitarnya bisa aktif membelah lalu membentuk suatu jaringan penutup baru, yaitu kalus. Kemudian yang terakhir, memiliki ciri-ciri yaitu ruang antar selnya yang cukup banyak, membuat parenkim berperan dalam sirkulasi udara, terutama bila perkembangan menjadi erenkim. Parenkim sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk dan berdasarkan fungsinya. Apabila dibedakan berdasarkan bentuk, jaringan parenkim terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu parenkim palisade, yaitu selnya berbentuk silindris, memanjang dan tersusun rapat seperti pagar. Banyak ditemukan di mesofil daun bagian atas. Sel-sel ini kaya akan kloroplas sehingga berperan utama dalam fotosintesis. Yang kedua, ada parenkim bunga karang atau Spongiparenchima, yaitu selnya berbentuk tidak teratur, lebih longgar, dan memiliki banyak ruang antar sel. Terletak di bawah palisade, terutama dekat dengan epidermis bawah daun, yang berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran gas. Kemudian yang ketiga ada parenkim bintang atau asteriform, yaitu selnya bercabang-cabang membentuk seperti bintang dan cabangnya menyentuh satu sama lain sehingga membentuk jaringan yang kokoh sekaligus banyak ruang udara. Kemudian ada parenkim lipatan, yaitu selnya yang memiliki dinding yang berlipat-lipat ke arah dalam. Dengan lipatan ini, permukaan kloroplas menjadi lebih luas sehingga efisiensi fotosintesis itu meningkat. Umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil yang berdaun sempit seperti contohnya daun padi, jagung maupun tebu. Selanjutnya, apabila parenkim berdasarkan fungsinya terbagi menjadi beberapa parenkim, yaitu parenkim asimilase yang mengandung banyak kloroplas berfungsi utama dalam fotosintesis. Biasanya berupa palisade atau kadang spongi yang kaya klorofil. Kemudian ada parenkim penyimpan atau penimbun. Selnya berdinding tipis dengan vakuola besar untuk menyimpan cadangan makanan berupa pati, lemak, atau protein. Contohnya seperti umbi kentang. Kemudian parenkim air, yaitu selnya berukuran sangat besar dengan vakuola berisi air, sedikit organel sehingga berfungsi menampung cadangan air. Sangat penting bagi tumbuhan xerofil yang hidup di daerah kering, contohnya seperti kaktus. Kemudian parenkim erenkim, yaitu memiliki ruang antar sel yang sangat besar sehingga membantu pertukaran gas dan membuat tumbuhan ringan mengapung di air, contohnya seperti eceng gondok. Kemudian parenkim angkut merupakan, meskipun bukan bagian utama dari xilem maupun phloem, parenkim angkut membantu distribusi hasil fotosintesis dan cadangan makanan di sekitar jaringan pengangkut. Contohnya seperti parenkim phloem yang menyimpan pati dan parenkim xilem yang bisa membantu transport radial. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kali ini aku akan menjelaskan jaringan penyongkok. Jadi, jaringan penyongkok itu memiliki dua jenis. Yang pertama, jaringan penyongkok muda, dan yang kedua ada jaringan penyongkok tua. Yang pertama yaitu
jaringan penyongkong muda atau yang disebut dengan kolenkim merupakan jaringan yang mengalami pertumbuhan terus-menerus. Tidak ada fase yang membuat jaringan kolenkim ini akan berhenti bertumbuh. Nah, untuk ciri-cirinya diantaranya ada selnya hidup, kemudian mengalami penebalan selulosa sudut, mengandung kloroplas, memiliki dinding primer yang lebih tebal daripada sel parenkim, dan tidak memiliki dinding sekunder dan lignin atau zat kayu. Nah, karena tidak memiliki dinding sekunder dan lignin atau zat kayu ini, sehingga pertumbuhannya itu fleksibel dan bisa memanjang bersamaan dengan batang dan daun yang didukungnya. Dan perlu diketahui bahwasanya jaringan kolenkim ini atau jaringan penyokong muda ini memiliki beberapa jenis lagi. Yang pertama ada kolenkim angular, yang kedua ada kolenkim lamelar, yang ketiga ada kolenkim anular, tadi angular, dan yang ketiga ini anular, dan yang keempat ada lakular. Nah, untuk yang angular ini akan ditunjukkan pada gambar A. Kemudian untuk kolenkim lamelar itu akan ditunjukkan pada gambar B, dan untuk kolenkim anular itu akan ditunjukkan pada gambar C, dan yang terakhir atau kolenkim lakunar ini akan ditunjukkan pada gambar D. Baik, selanjutnya kita akan membahas jaringan penyongkong yang kedua, yaitu jaringan penyongkong tua atau yang biasa kita sebut dengan sklerenkim. Nah, jaringan ini akan berhenti mengalami pertumbuhan dan perkembangan apabila mengalami fase dewasa. Namun sebelum mengalami hal tersebut, sklerenkim ini akan membentuk dinding sel sekunder, sebelum protoplas. Kemudian untuk ciri-cirinya apa aja sih? Jadi untuk ciri-ciri dari sklerenkim ini, yang pertama sel-selnya akan mengalami fase yang mana sel-selnya mati. Kemudian akan mengalami penebalan selulosa yang merata dan memiliki lignin atau zat kayu. Ini memiliki lignin atau zat kayu ini yang membedakan antara jaringan sklerenkim dengan jaringan kolenkim. Kemudian sklerenkim ini memiliki dua tipe. Yang pertama itu ada serabut sklerenkim atau fiber, dan yang kedua ada sklerenkim sklerate atau sel batu. Nah, apa sih bedanya dari kedua jenis sklerenkim tersebut? Jadi untuk jenis sklerenkim yang berbentuk fiber atau serabut ini memiliki ukuran yang panjang, kemudian bentuknya yang langsing dan meruncing, dan dalam bentuk benang-benang karena kan serabut atau fiber. Kemudian untuk sklerate atau sel batu ini memiliki bentuk yang tidak teratur, kemudian dinding sekundernya yang terlignifikasi dan sangat tebal dan lebih pendek daripada sklerenkim yang serabut atau fiber. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar yang sudah tersedia. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut juga dikenal sebagai berkas vaskular. Istilah vaskular sendiri digunakan karena jaringannya memiliki bentuk dan struktur yang menyerupai saluran atau pipa panjang yang berfungsi untuk mendistribusikan berbagai zat di dalam organ tumbuhan. Secara umum, zat yang diangkut meliputi unsur hara dan mineral dari tanah, serta hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Berdasarkan perannya, jaringan pengangkut dibedakan menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Yang pertama adalah xilem.
Xilem atau pembuluh kayu berfungsi untuk mengalirkan air dan mineral yang dibutuhkan tumbuhan dari akar menuju daun. Jaringan ini termasuk jaringan pengangkut yang kompleks karena tersusun atas beberapa komponen, yaitu trakeit, serabut, parenkim, dan pembuluh atau trakea. Trakeit merupakan sel tumbuhan yang mengalami penebalan dinding oleh lignin atau lignifikasi dan akan mati ketika dewasa. Sementara itu, trakea terbentuk dari sel-sel berbentuk silinder yang setelah mati pada fase dewasa dan bergabung membentuk tabung pengangkut air multiseluler. Tabung ini memiliki perforasi atau lubang pada dinding ujung, bahkan terkadang di dinding samping, sehingga memungkinkan air mengalir dengan bebas dari satu sel ke sel lainnya. Yang kedua adalah floem. Floem atau pembuluh tapis berfungsi untuk mengangkut serta mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini tersusun atas berbagai jenis sel, sebagian masih hidup dan sebagian lainnya sudah mati. Salah satu komponennya adalah parenkim floem yang berperan menyimpan cadangan makanan sekaligus menjadi pemisah antar bagian floem. Selain itu, terdapat seram floem atau sklerenkim yang berfungsi untuk memperkuat jaringan pengangkut. Pembuluh tapis dan sel pengiring atau penyerta adalah komponen lain dari penyusun struktur jaringan floem. Tidak adanya inti sel dan dinding sel yang tipis merupakan ciri komponen floem. Sel-sel dalam elemen pembuluh tapis lebih panjang dan bergabung di ujungnya untuk membentuk suatu pembuluh. Untuk membuat deretan sel memanjang yang dikenal sebagai pembuluh tapis, dinding ujung sel dalam komponen pembuluh tapis dilekatkan dengan dinding ujung sel di bawah atau di atasnya. Sel pengiring atau pengantar menunjukkan karakteristik meristematik dan lebih kecil dari sel yang membentuk komponen pembuluh tapis. Sel-sel hidup yang membentuk komponen pembuluh tapis dipenuhi kebutuhan nutrisinya oleh sel pengiring hanya pada tumbuhan Angiospermae yang mengandung sel pengiring. Kemudian ada jaringan gabus. Ketika epidermis mengalami kerusakan akibat penuaan atau faktor lainnya, jaringan gabus ini akan menggantikannya untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kehilangan air berlebih serta gangguan mekanis. Kambium gabus yang dikenal sebagai velogen menciptakan jaringan gabus. Velodrem adalah jaringan sel hidup yang berkembang sebagai internal di jaringan gabus. Sebaliknya, kambium gabus mengembangkan jaringan luar yang terdiri dari velum atau sel mati. Penebalan dinding sel yang terjadi akibat adanya suberin mengakibatkan velum pada jaringan gabus bersifat impermeabel atau tidak tembus air. Kemudian ada jaringan periderm. Jaringan periderm merupakan jaringan pelindung sekunder yang menggantikan epidermis pada batang atau akar yang mengalami pertumbuhan sekunder. Periderm terbentuk dari kolagen atau kambium gabus yang bisa berasal dari lapisan epidermis, subepidermis, maupun bagian korteks. Velogen membelah ke arah luar yang menghasilkan velum atau gabus yang terdiri dari sel-sel mati berdinding tebal dan bersuberin sehingga kedap air. Sedangkan ke arah dalam membentuk velodrem, yaitu jaringan sel hidup yang mirip parenkim. Sel-sel epidermis lama
akan rusak atau tertekan, lalu digantikan oleh lapisan epiderm yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dari kekeringan, serangan patogen, dan gangguan mekanis. Oleh karena itu, parenchyma berperan penting sebagai pelindung sekunder setelah epidermis tidak lagi mampu menjalankan fungsinya. Sekian dari kami. Apabila ada yang salah atau ada salah kata dalam presentasi ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.